CEO Labil episode 14 Cewek Kentang. Di apartemen Marcel. Tok tok tok. Sel, Marcel. Freya berteriak dari dalam kamarnya. Marcel pun langsung membuka pintu kamarnya. Sel, kok aku dikunci dari luar sih? Kamu masih marah ya? Tadi perhatian, sekarang malah ngambek. Kenapa pakai baju aku, ha? Tanya Marcel. Ya kan karena aku pakai hot pants. Biar gak terlalu seksi, makanya aku pakai baju kamu. Marcel memijat pelipisnya. Jangan pakai baju aku lagi, ngerti? Tajir kok pelit. Jangan pakai baju itu di depan orang selain aku. Emang kenapa? Tanya Freya. Karena cuma aku yang boleh lihat kamu, ujar Marcel sambil berjalan meninggalkan Freya. Maksudnya apaan sih? Freya berjalan mengikuti Marcel. Freya melihat ada sesuatu di meja makan. Marcel, ini kamu yang masak nasi gorengnya, tapi kok banyak banget? Ya, rencananya buat mereka juga sih, ujar Marcel. Oh iya, aku baru sadar. Yang lainnya udah pulang ya? Iyalah, gara-gara kamu tuh. Terus gimana dong? Ya kita habisin lah. Seriusan ini? Itu tuh banyak banget loh. Udah buruan dimakan. Freya pun duduk di samping Marcel. Enak banget sih, kamu jago masak ya Sel, puji Freya. Marcel dan Freya mau tidak mau harus menghabiskan nasi goreng yang sebenarnya untuk porsi 6 orang. Gak nyangka ya, udah habis aja nih nasi goreng. Perut aku kenyang banget, ujar Freya sembari mengambil piring Marcel. Akan tetapi Marcel mencegah tangan Freya. Udah, nyuci piringnya besok aja. Marcel mengambil semua piring kotor lalu membawanya ke dapur. Marcel manis banget ya sekarang. Marcel datang dengan membawa kotak P3K di tangannya. Sini, kaki kamu. Marcel mengangkat kaki Freya dan meletakkannya di atas pahanya. Sel, aku gak apa-apa kok. Udah, diem aja bawel. Marcel meneteskan obat merah di luka Freya. Aduh Sel, perih, rintih Freya. Ya udah, tahan bentar, nanti infeksi loh. Lalu Marcel meniup luka Freya dengan pelan. Ai, kamu lagi PMS ya? Kok kamu tahu sih? Apa aku bau ya? Katanya sih cowok bisa nyium bau darah haid. Kontrol tuh muka, kamu udah kayak kepiting rebus tuh. Freya mengipas wajahnya dengan tangannya. Tahan Sel, tahan. Dia lagi haid, gumam Marcel. Oh ya Sel, aku beli donat kentang loh. Freya pun mengambil plastik donat kentang di atas meja. Freya pun mendekatkan diri ke Marcel untuk membuka donat kentangnya. Maaf ya, agak penyok, tapi cuma boxnya aja kok. Kayaknya kena benturan deh. Tapi tadi udah aku ikat kok plastiknya dengan erat biar gak kena hujan pas tadi aku jatuh. Langsung aku ambil aja, jadi gak kena hujan deh. Semoga aja masih enak ya. Tanpa aba-aba, Marcel langsung mencium bibir Freya dan sedikit memainkannya. Freya membelalakkan matanya ketika Marcel mencium bibirnya yang tepat di bibirnya, tidak seperti tadi pagi. Marcel yang hanya mencium ujung bibirnya dan sekarang tepat di bibir Freya. Marcel memegang tengkuk Freya sehingga Freya bisa merasakan lebih dalam bibir Marcel. Tapi Marcel segera melepaskannya dan mengingat istrinya itu sedang haid. Itu ciuman pertama aku Sel, ujar Freya. Kamu mau? Marcel membuka box donat kentangnya dan menawarkannya kepada Freya. Enggak usah, kamu habisin aja. Nih, kamu makan juga. Marcel memberikan Freya donat kentang dengan topping tiramisu dan keju. Makasih ya. Freya melihat Marcel yang memakan donat kentangnya dengan lahap. Marcel imut banget deh, kayak anak kecil yang takut jajannya direbut. Dan beneran dong habis 2 box dalam sekali makan.
Iya, kalau dimakan besok takutnya nggak enak lah. Freya ingin mengungkapkan tentang dia diterima kerja, tapi Freya ragu, takut Marcel tidak mengizinkannya. Sel, boleh aku ngomong sesuatu nggak? Tapi kamu jangan marah ya. Apaan? Kalau kamu nggak ngizinin aku akan nurut kok sama kamu. Aku sadar setiap aku nggak izin sama kamu pasti deh ada aja masalahnya. Apaan dulu? Tanya Marcel. Begini, aku diterima kerja di salah satu perusahaan. Marcel pun kaget. Kamu ngelamar kerja kok nggak bilang sama aku dulu sih? Bukannya nggak mau bilang sih, aku aja interviewnya 1 minggu sebelum kita nikah kok. Aku juga nggak nyangka bakal keterima, padahal udah 1 bulan yang lalu. Emang uang dari aku kurang? Enggak, uang dari kamu malah lebih banget kok. Tapi bukan itu sih alasannya, aku juga pengen cari pengalaman aja. Kenapa nggak di perusahaan aku aja? Aku pengen usahaku sendiri. Sebelum kamu jadi presiden direktur kayak sekarang, kamu kan mulai semuanya dari awal kan? Nah, aku juga pengen tuh ngerasain naik jabatan karena aku sendiri. Boleh nggak? Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu kerja? Iya, aku tahu. Waktu aku pasti banyak yang kesita. Aku bakal berusaha kok sebaik mungkin untuk tetap menjalankan tugas aku sebagai istri. Aku juga akan tetap memasak untuk kamu. Aku juga akan tetap menyiapkan baju kamu, beres-beres rumah. Tapi boleh ya? Oke, aku pegang janji kamu. Freya kaget saat Marcel mengizinkannya. Jadi kamu ngizinin aku nih kalau aku kerja? Tapi kalau seandainya kamu harus memilih nih antara keluarga atau pekerjaan, apa yang bakalan kamu pilih? Ya, aku akan selalu pilih kamu lah. Ya udah, aku izinin kamu, ujar Marcel. Makasih ya, Sel. Karena terlalu senang, Freya tidak sadar kalau dia mencium pipi Marcel. Sorry. Melihat tanda lampu hijau dari Freya, Marcel langsung menarik tangan Freya dan mencium bibirnya. Tapi ingat, kamu gak boleh ambil lembur tanpa izin aku. Oke, siap. Marcel kembali mencium Freya dan menggendong Freya menuju ke kamarnya. Freya mengalungkan tangannya ke leher Marcel. Keesokan harinya jam menunjukkan pukul 5:30 pagi. Freya membuka matanya perlahan. Ia melihat Marcel tidur memunggunginya. Seperti biasa, Marcel tidur dalam keadaan tanpa baju. Pipiku masih panas aja nih ngelihat Marcel seperti itu. Freya pun bangun dan segera membersihkan apartemen yang seperti kapal pecah. Setelah selesai beres-beres apartemen, Freya membuat sarapan dan sekarang pukul 6:30 pagi. Freya pun mandi dan setelah selesai mandi, Freya melihat Marcel masih tertidur. Freya pun membangunkan Marcel. Sel, ayo kita sarapan. Udah jam berapa ini? Udah jam 7 pagi nih. 15 menit lagi ya, Ai. Freya pun memutuskan untuk mengganti pakaiannya dan berdandan selama 15 menit. Lalu ia pun membangunkan Marcel kembali. Marcel, ayo sarapan. Aku tunggu kamu di ruangan makan ya. Marcel pun bangun dan mencuci muka, sedangkan Freya sedang membuatkan susu untuk Marcel. Marcel pun turun dan menuju ke meja makan. Marcel melihat Freya yang sudah terlebih dahulu sarapan. Loh, kamu udah siap, Ai? Iya, aku masuk jam 8 nih. Freya pun menyelesaikan sarapannya. Setelah selesai, dia pun mengambil tasnya dan berpamitan kepada Marcel. Duluan ya, Sel, aku berangkat kerja dulu. Piringnya aku cuci nanti aja setelah aku pulang kerja. Freya pun mencium tangan Marcel. Freya turun dari apartemennya dan menuju ke kantornya. Akan tetapi saat dia baru keluar dari apartemen, dia dicegah oleh seorang security. Nyonya Federico, sapa security itu. Iya pak, ada apa? Begini Nyonya, tadi pagi ada titipan untuk Anda. Dari siapa pak? Tanya Freya. Kurang tahu Nyonya. Security itu memberikan kotak kecil dan Freya pun menerimanya. Ia segera membuka kotak itu. Loh, ini kan kunci motor aku dan STNK aku juga. Kok bisa ada di Pak Security sih?
Oh iya, aku lupa. Aku ngasih motor ini buat ganti rugi kan? Di dalam kotak itu juga ada surat dan Freya pun membacanya. Maaf, aku lupa kalau aku udah punya motor. Jadi aku nggak butuh motornya. Kamu pakai aja deh. By the way, donat kentangnya enak juga. Jadi aku anggap ini sebagai ganti rugi. From Billy. Cowok itu emang nggak tahu matematika ya. Donat kentang sama lampu mobil mewah. Ya, tapi setidaknya sekarang aku bisa naik motor sih ke kantor. Sesampainya di depan kantor, baru Freya, dia masuk ke dalam lift. Namun ketika dua orang masuk setelah Freya, pintu lift pun berbunyi, pertanda kelebihan beban. Saya sedang ada keperluan dengan bos besar, ujar karyawan yang terakhir masuk. Karyawan yang lain ikut berkomentar, tolong dong yang muda ngalah dulu. Orang-orang di sana saling bertatapan satu sama lain dan akhirnya mereka semua menatap Freya. Mbak, kamu anak baru kan? Kamu aja deh yang keluar. Cepet ya mbak, ini mau telat nih. Kita buru-buru, ujar salah satu karyawan. Salah satu karyawan mendorong Freya dan Freya pun terdorong keluar. Oke, sabar Freya, anggap aja ini ospek. Freya melihat jam yang melingkar di tangannya. Aduh, kurang 7 menit lagi nih. Dengan kaki luka seperti ini, gak mungkin kan kalau aku naik tangga darurat. Tapi masa sih aku telat di hari pertama aku kerja? Kebanyakan mikir. Freya segera bergegas berjalan ke arah tangga, tapi ia tidak sengaja menabrak seseorang. Dan seseorang itu menahan tubuh Freya agar tidak terjatuh. Sorry, aku buru-buru nih, ujar Freya. Kamu cewek donat kentang kan? Freya mendongakkan wajahnya dan melihat lawan bicaranya. Freya kaget karena mereka bertemu lagi. Loh, kamu cowok lampu mobil kan? Udah ya, aku buru-buru. Freya hendak beranjak pergi, akan tetapi Billy menahan lengan Freya. Mau kemana kamu? Naik lift aja. Kamu gak lihat apa kalau liftnya penuh? Billy menekan tombol lift, tapi ini lift di sebelahnya. Tapi bukannya ini lift untuk pemimpin ya? Pintu lift pun terbuka. Udah, ayo, ujar Billy menarik lengan Freya. Bersambung.